Jadi kurikulum vitae dari Dr. Raisa Al-Fatir Heri, spesialis neurologi. Dengan nama Raisa Al-Fatir Heri, Doctor of Medicine, atau yang lebih dikenal dengan Dr. Raisa Al-Fatir Heri, spesialis neurologi. Lahir pada tanggal 8 Maret 1990 atau 1990 dengan nomor telepon 081 355 998 893, bertempat tinggal di Jalan Tupai nomor 22 Makassar. Tapi ini selanjutnya ke bawah sedikit. Adapun pendidikan formal dari dokter, di antaranya yang pertama Tamalan Rea 2 Elementary School Makassar, yang kedua 8 State Junior High School Makassar, yang ketiga 5 State Junior High School Makassar, yang keempat Faculty of Medicine Universitas Hasanuddin Makassar, dan yang terakhir Neurologi Postgraduate Program Universitas Hasanuddin Makassar. Selanjutnya adapun pengalaman pekerjaan dari dokter, yaitu yang pertama, Lecturer Assistant at Department of Physiology Faculty of Medicine Universitas Hasanuddin pada tahun 2010 hingga 2011. Yang kedua, Internship Doctor at Pangkep General Hospital pada tahun 2015 hingga 2016. Yang ketiga, General Physician at La Casino Medical Center pada tahun 2016. Adapun pencapaian yang telah didapatkan oleh Dr. Raisa, yang pertama, First Winner AMSA National Debate Competition Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2010. Yang kedua, First Runner Up AMSA National Debate Competition Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2011. Yang ketiga, First Winner PPNI Regional Debate Competition Makassar pada tahun 2011. Dan keempat, pencapaian yang terbaru, boleh ke bawah sedikit, mohon maaf sebelumnya. Dan keempat, pencapaian terbaru yang telah dicapai oleh Dr. Raisa, yang pertama, Top 10 Scientific Paper kategori EMSC Seoul, South Korea pada tahun 2014, Third Winner English Debate Competition ALSA Universitas Hasanuddin pada tahun 2016, First Winner Oral Presentation Scientific Paper pada Pekan Ilmiah Berkala Dies Natalis Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada tahun 2020, dan yang terakhir, Graduate of Postgraduate Program Faculty of Medicine Universitas Hasanuddin pada tahun 2021. Selanjutnya. Baik, jadi di sini bisa kita lihat bersama informal education yang pernah dicapai oleh Dr. Raisa sudah sangat banyak. Mungkin saya akan membacakan 3 informal education yang terbaru. Di antaranya, yang pertama, partisipan of Second Indonesia Sleep Medicine Congress di Belitung pada tahun 2019. Yang kedua, partisipan of Kongres Nasional Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia ke-10 di Surabaya pada tahun 2019. Yang ketiga, partisipan of Pekan Ilmiah Berkala Dies Natalis Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di Makassar pada tahun 2020. Selanjutnya, adapun di antara experience-nya atau pengalaman lainnya, berikut saya akan membacakan 4 pengalaman yang terbaru. Yang pertama, Speaker of Global Way of Thinking Open Recruitment AMSA Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2021. Yang kedua, Speaker of Kajian Strategis Critical Thinking Kapak SC Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar pada tahun 2021. Yang selanjutnya, Speaker of Peran Mahasiswa Menghadapi Society 5.0 BMFK Universitas Hasanuddin pada tahun 2021. Dan yang terakhir, Speaker of Hipertensi pada Lansia in Embrace the Elderly Program AMSA Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2021. Selanjutnya, baik, adapun juga beberapa sosial media dari dokter. Yang pertama, emailnya Raisa Al-Fatir
90@gmail.com, Facebooknya Reisa Alfatir Heri, Instagramnya Resa Alfatir, dan Twitternya @Resa Alfatir. Baik, mungkin sudah bisa di stop share screen-nya. Baik, sekian CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Tapi dokter, mungkin dokter ingin memperkenalkan diri agar seluruh partisipan bisa mengenal dokter lebih dalam lagi, dok. Tapi dok. Tadi sudah diperkenalkan dalam sekali, Cak. Terima kasih. Saya Resa Alfatir, panggilan Resa. Saya sekarang dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Hermina Makassar. Gitu, dan sekarang lagi pendidikan lagi, ambil fellowship neurointervensi. Gitu. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Salam kenal dokter. Baik dok, mungkin langsung saja dok. Tapi dok, dengan hormat saya persilakan kepada dokter untuk membawakan materi mengenai clinical approach and management of cephalgia dok. Tapi dok, dipersilakan. Saya izin share screen berarti ya. Tapi masih belum diizinkan, pelit sekali hostnya. Oke. Bentar. Kelihatan nih, Cak? Tapi dokter, iya dok, sudah kelihatan dok, PowerPoint-nya dok. Oke, saya mulai, izin. Boleh dok, dipersilakan dok. Iya. Saya soalnya kalau Ica bilang jangan mulai, saya enggak mulai nih. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah dikasih kesempatan dari BEM FK Unibos. Saya senang sekali kalau misalnya nanti butuh pemateri lagi, tolong panggil saya karena saya senang sekali berbagi kayak ginian. Kita hari ini bakalan bahas clinical approach dan manajemen dari cephalgia. Sebelumnya saya pernah bawakan di salah satu universitas swasta lain di Makassar, tapi ini saya modifikasi slide-nya sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya asumsikan kebanyakan yang ikut mahasiswa dan nantinya akan menjadi dokter umum. Jadi yang pertama saya ingin memberitahukan bahwa nyeri kepala ini merupakan kasus yang bakalan paling sering teman-teman dapatkan kalau berpraktik nanti. Bukan cuma pada saat berpraktik nanti sih. Sekarang pun kan banyak mindset-nya, terutama teman-teman mungkin yang berasal dari daerah atau merupakan dokter pertama di keluarga. Itu keluarga kita tuh baru, kita masih mahasiswa kedokteran tapi sudah dianggap dokter, sudah ditanya macam-macam, ini penyakit apa, ini obat apa, padahal kita sebagai mahasiswa kedokteran belum tahu apa-apa, tapi memang beban hidup jadi mahasiswa kedokteran itu kayak gitu. Kita masih mahasiswa tapi sudah dianggap dokter sekali. Jadi keluarga sering tanya-tanya. Semoga slide ini bisa memberitahukan banyak hal ke teman-teman, terutama mungkin yang aktif di sosial media ya. Karena bakalan banyak netizen budiman yang suka tanya-tanya macam-macam di sosial media. Semoga slide ini bisa memberikan pencerahan. Kalau masih kurang cerah, nanti saya coba cerahkan, walaupun saya juga masih tidak cerah sama sekali. Oke, clinical approach dan manajemen of cephalgia. Jadi nyeri kepala, keluhan yang paling sering dikeluhkan oleh seluruh masyarakat di dunia. Ini keluhan pertama, keluhan kedua itu adalah nyeri punggung bawah, dan keluhan ketiga adalah vertigo. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat bahkan di pedoman standar kompetensi dokter Indonesia keluaran tahun 2012, sistem saraf itu merupakan sistem pertama yang dibahas di standar kompetensi. Saya juga kurang tahu kenapa, tapi asumsinya saya sebagai orang yang suka berasumsi dan curigaan, kayaknya karena keluhan-keluhan neuro itu paling banyak sekali dikeluhkan, dan kadang kita bingung kalau misalnya kita sudah dapat pasien, karena kebanyakan mindsetnya kalau sakit kepala ya paracetamol, tapi jangan sampai tata laksana kita salah gitu. Kenapa kok pasien sudah banyak minum paracetamol tapi nyeri kepalanya tidak hilang? Atau pasien kok akhirnya jadi ketergantungan paracetamol yang nantinya akan menimbulkan banyak permasalahan yang baru. Nah sekarang, untuk standar kompetensi dokter Indonesia, yang masuk itu ada dibahas nyeri kepala tipe tegang, atau bahasa bugisnya tension headache. Yang kedua ada migrain. Yang ketiga ada arteritis kranial.
Yang keempat ada neuralgia trigeminal, dan yang kelima ada cluster headache. Nah, tension headache ini masuk kompetensi 4A, migrain juga 4A, arteritis kranial masuk kompetensi 1, jadi cukup kenal saja. Neuralgia trigeminal 3A, tata laksana emergensi, cluster headache 3A, tata laksana emergensi. Tingkat kemampuan 1, mampu mengenali dan menjelaskan. Jadi kalau misalnya ada netizen tanya macam-macam di Instagram, haram hukumnya kalau kalian tidak tahu menjelaskan, gitu toh. Memang kalian tidak perlu bisa mendiagnosa, tidak perlu bisa memberikan tata laksana, tapi kalian harus tahu menjelaskan. Sekarang gampang, kalian tinggal baca Google toh. Jadi kayak kalau ada bertanya, jangan mirip dulu DM-nya toh, spek-spek. Kalian kan bisa lihat di screen toh, oh ini pertanyaannya, kalian baca dulu, habis itu read langsung jawab kayak gitu. Jadi itu untuk mampu mengenali dan menjelaskan. Arteritis kranial. Yang paling sering itu kalau misalnya ada orang kayak, mungkin ada beberapa teman-teman pernah lihat, ada orang kok kayak pembuluh darahnya di daerah pelipis itu kayak kelihatan sekali, gitu toh. Kita kan kalau pembuluh darah daerah pelipis tidak terlalu kelihatan, tapi ada orang itu pembuluh darahnya kelihatan sekali. Terus kalau teman-teman taruh stetoskop di daerah sini, kok kita bisa dengar aliran darahnya, itu bisa saja arteritis kranial. Jadi dia nyeri kebanyakan di daerah temporal. Teman-teman harus tahu bahwa tata laksananya adalah kortikosteroid sebenarnya. Jadi tinggal menjelaskan saja kayak gitu. Yang kedua, kompetensi 3A, yang bukan gawat darurat, bukan gawat darurat, tadi gawat darurat 3B. Jadi lulusan dokter diharapkan mampu membuat diagnosa klinik dan memberikan terapi pada keadaan yang bukan darurat. Jadi kalau misalnya dia darurat, harus langsung rujuk saja. Jadi menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan. Jadi kalau misalnya dapat kasus neuralgia trigeminal, kasus cluster headache, teman-teman harus tahu rujuk kemana. Jangan, oh neuralgia trigeminal, kayaknya rujuk ke Objin. Nah itu luar biasa, nanti saya kasih hadiah. Atau kalau misalnya nanti teman-teman dapat, misalnya kita tata laksana nih di spesialis, diberikan tata laksana, setelah itu kita pikir, oh ini kayaknya sudah selesai level spesialistik, kita kembalikan ke teman-teman dokter umum, teman-teman harus tahu obatnya yang harus dilanjutkan itu seperti apa. Itu untuk kompetensi 3A. Terakhir, kompetensi 4, ini yang kita bicarakan tentang nyeri kepala tipe tegang dan juga migrain. Jadi teman-teman super wajib menegakkan diagnosis dan melakukan penata laksanaan secara mandiri dan tuntas. Pokoknya tidak boleh ada yang minder merasa bahwa dokter spesialis itu lebih pintar nyeri kepala tipe tegang daripada dokter umum. Tidak boleh ada dokter umum yang menganggap bahwa dokter spesialis itu lebih pintar tentang migrain dibandingkan dokter umum. Tidak sama sekali, karena kita punya kompetensi yang sama. Kita sama-sama 4A. Jadi teman-teman harus bisa tata laksana. Kalau teman-teman rujuk kasus nyeri kepala tipe tegang, teman-teman rujuk kasus migrain, itu haram hukumnya. Gitu ta? Jadi malpraktik itu bisa dua. Yang pertama, tidak melakukan sesuatu yang kompetensinya kita, atau kedua, melakukan sesuatu di luar kompetensinya kita. Jadi sekali lagi, nyeri kepala tipe tegang dan juga migrain harus berhasil ditata laksana di level teman-teman sejawat dokter umum. Sekarang kita bicara tentang nyeri. Nah, sekarang nyeri dulu secara umum. Apa itu nyeri? Per definisi IASP, jadi International Association of the Study of Pain, ini adalah definisi yang paling sering ditemukan di buku-buku tata laksana nyeri. Jadi teman-teman bisa lihat, nyeri per definisi adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan yang aktual atau potensial atau yang digambarkan sebagai akibat dari kerusakan tersebut. Jadi kalau ada orang yang sensitif sekali kayak gitu toh, kayak tidak dicolek tapi merasa dicolek, nah itu mungkin ada rasa nyeri yang dia rasakan, toh bisa saja nyeri yang kelihatan atau nyeri yang tidak kelihatan. Pokoknya pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan. Itu sudah masuk dalam batasan definisi nyeri. Yang kedua, kita bicara tentang nyeri kepala. Nah, tadi nyeri itu secara umum, sekarang nyeri kepala yang akan kita bahas. Nyeri atau rasa tidak nyaman yang berasal dari struktur peka nyeri di kepala, terutama di daerah atas garis yang menghubungkan mata dan telinga. Nah, ini dia, garis yang menghubungkan mata dan telinga kita sebut sebagai garis orbitomeatal atau orbitomeatal line. Jadi di atas garis ini itu disebut sebagai nyeri kepala, dan di bawah garis ini itu disebut sebagai nyeri wajah. Jadi kadang ada juga istilah nyeri kepala dan wajah, berarti ini gabungan.
Tapi kalau di atas pelipis itu kita sebut sebagai nyeri kepala, di bawah pelipis atau di bawah orbitometal lain itu kita sebut sebagai nyeri wajah. Jadi kalau misalnya ada orang neuralgia trigeminal tapi daerah mandibularis, berarti itu adalah nyeri wajah, bukan nyeri kepala, gitu ya. Nah sekarang, dua fakta menarik, mungkin sudah ada yang pernah baca, tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa nyeri kepala merupakan nyeri yang paling sering dikeluhkan, dan 1-2% itu datang ke instalasi gawat darurat. Yang kedua, 92% populasi dewasa setidaknya pernah mengalami nyeri kepala. Jadi dari beberapa orang yang ada di sini, bisa dipastikan bahwa kan di sini yang hadir 91 orang. Berarti kalau 92%-nya sekitar 80-an orang itu bisa dipastikan pernah mengalami nyeri kepala. Jadi kalau misalnya yang tidak pernah mengalami nyeri kepala, kalian masuk ke dalam 8% populasi yang sangat beruntung. Karena orang yang punya kepala ya pasti pernah lah nyeri kepala. Kalau tidak pernah nyeri kepala mungkin tidak punya kepala. Sekarang, nah ini klasifikasi nyeri kepala itu. Klasifikasi nyeri kepala banyak sekali. Ada migrain, ada nyeri kepala tipe tegang, ada trigeminal autonomic cephalgia, ada nyeri kepala primer lain, ada nyeri kepala terkait trauma, nyeri kepala vaskular, infeksi, ada tumor dan kawan-kawan, ada nyeri kepala alkohol, ada nyeri kepala pada pasien demam, ada terkait kelainan hemostasis, ada nyeri kepala atau fascia lain, dan yang terakhir ada lagi nyeri kepala lain. Jadi ada banyak sekali klasifikasi nyeri kepala yang sebenarnya beda-beda diagnosisnya, tapi tata laksananya ada yang sama, ada yang beda. Jadi teman-teman cukup baca saja, tidak perlu menyusahkan diri untuk menguasai semuanya, karena tidak semuanya akan ditemukan di praktik sehari-hari nanti. Tapi yang paling penting teman-teman harus tahu nyeri kepala apa yang paling sering. Ringkasan klasifikasi. Jadi ada namanya nyeri kepala primer, termasuk migrain, paling sering disebut sebagai nyeri kepala sebelah. Pasien datang, dok, saya kayaknya migrain dok, kayak gitu toh. Jadi segala macam nyeri kepala orang selalu bilang migrain, padahal belum tentu migrain. Toh. Ada nyeri kepala tipe tegang, ada nyeri kepala klaster. Nyeri kepala klaster ini sakit sekali. Ada nyeri kepala primer lain. Ada nyeri kepala sekunder, berarti ada penyakit mendasar, trauma, kelainan vaskular, non-vaskular, dan kawan-kawan. Ada juga nyeri kepala lain, nyeri neuropati kranial, atau nyeri kepala lainnya. Neuropati kranial contohnya ada ibu-ibu datang rasa sakit kepala. Katanya, dok, saya kalau pakai jilbab saja, kepalaku disentuh sama jilbab, itu sudah sakit sekali, dok. Nah, itu bisa saja neuralgia occipitalis, gitu toh. Jadi sensitif saraf-saraf occipitalnya, sehingga menyebabkan allodynia, yang harusnya kalau disentuh tidak sakit, tapi dia merasa sakit. Kayak gitu toh, kan banyak cewek-cewek biasa sensitif begitu toh, tidak disentuh tapi tetap sakit dia rasa begitu. Nah sekarang, nyeri kepala apa yang paling sering ditemukan? Yang pertama adalah nyeri kepala tipe tegang, atau bahasa Bugisnya tension type headache. Itu bahasa favoritnya, jadi kalau teman-teman cari di jurnal, silakan cari tension type headache. Nyeri kepala tipe tegang ini ada beberapa kriterianya. Yang pertama, nyeri itu dirasakan di kedua sisi kepala, jadi dia bilateral. Jadi kalau ada orang datang nyeri kepalanya unilateral, tidak usah diarahkan dulu ke nyeri kepala tipe tegang. Tapi ini tidak pasti, ada beberapa kasus minor yang nyerinya dirasakan cuma di salah satu sisi, tapi itu jarang sekali. Kalau misalnya teman-teman sudah bisa eksklusi kasus lain, baru teman-teman bisa kembali ke nyeri kepala tipe tegang. Yang kedua, tidak secara signifikan mengganggu aktivitas sehari-hari. Maksudnya skala nyerinya tuh bukan skala nyeri yang berat. Jadi kalau kita ada skala nyeri 0 sampai 10, dia itu bukan angka 7, 8, 9, 10. Dia biasanya cuma angka 1 sampai 6. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, dok saya sakit sekali kepalaku dok. Oh iya Bapak, kalau misalnya dari 0 sampai 10, kira-kira berapa skala nyerinya? Terus dia bilang 9. Nah, enggak usah ngadi-ngadi bilang itu nyeri kepala tipe tegang. Karena nyeri kepala tipe tegang itu tidak secara signifikan mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau dia sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, itu adalah nyeri kepala jenis lain. Selanjutnya,
Dirasakan seperti pegal, kencang, ataupun sensasi terikat di sekeliling kepala. Sering juga disertai dengan rasa tegang di daerah trapesius, bahkan kadang sampai deltoid, kadang juga karena di sternocleidomastoideus. Jadi orang bilang, dok, saya sakit kepala dok, kayaknya naik kolesterolku, gitu. Dok, kayaknya saya sakit kepala dok, kayaknya naik tekanan darahku, karena tegang leherku. Padahal, ya kalau baca-baca di penelitian ya, tidak ada hubungannya tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi sama rasa tegang di leher, begitu. Jadi banyak pasien, dok, saya tegang leherku dok, bisa periksa kolesterol. Nah, tidak kayak gitu mekanismenya. Selanjutnya, dirasakan pada leher bagian belakang, bisa menjalar ke daerah atas kepala. Paling sering itu pasien merasa lehernya tegang, dan kalau teman-teman coba raba otot-otot di daerah lehernya, dia memang tegang gitu, dibandingkan otot-otot yang lain. Berlangsung 30 menit sampai 7 hari tanpa mual dan muntah. Jadi teman-teman bisa tanya, ya ibu kalau misalnya nyeri kepalanya muncul, kira-kira kalau ibu tidak minum obat berlangsung berapa lama? Kalau dia bilang, oh 30 menit dok, oh itu berarti bukan migrain kemungkinan besar, karena migrain 4 jam ke atas. Kalau dia bilang, oh 7 hari tidak berhenti dok, oh itu bukan migrain kemungkinan. Karena kalau migrain sudah 7 hari, itu sudah masuk status migrainosus, sudah masuk emergensi. Nah, kalau misalnya migrain itu maksimal 72 jam. Kalau misalnya sudah 7 hari dia migrain, ya susah sekali mikanya hidupnya. Kalau migrain kan nyeri berat. Kalau nyeri berat 7 hari tidak berhenti, yaitu tidak bisa bikin apa-apa kayaknya orang sih. Tidak disertai mual dan muntah, teman-teman. Jadi kalau migrain ada mual atau muntahnya. Kalau nyeri kepala tipe tegang itu betul-betul kalau kita tanya pasien ada mual atau muntah Bapak Ibu? Oh tidak ada dok, gitu. Dapat disertai sensitif terhadap cahaya ataupun bau-bauan ataupun suara bising. Jadi bisa, tapi bukan semuanya sensitif terhadap cahaya, sensitif terhadap suara bising. Itu bukan seperti itu, salah satunya saja. Maksudnya sensitif adalah ketika ada cahaya terang itu nyerinya semakin berat, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam nyeri kepala migrain. Nah, migrain itu ada dua, ada migrain tanpa aura, ada migrain dengan aura. Apa yang kita maksud sebagai migrain tanpa aura? Nama lainnya adalah classic migrain. Common migrain. Jadi nyeri kepala migrain yang paling banyak itu adalah tanpa aura, tidak disertai aura. Itu kenapa bahasa Inggrisnya adalah common migrain. Tanpa aura maksudnya pasien tuh serangan migrainnya tiba-tiba saja, jadi dia tidak ada tanda-tanda. Jadi kalau kita tanya, kalau misalnya nyeri kepalanya mau muncul, ibu tahu enggak? Ada tanda-tanda enggak? Dia bilang, oh enggak ada dok. Itu mungkin migrain tanpa aura. Jangan ngadi-ngadi langsung tanya, ibu kalau mau sakit kepala ada kelihatan cahaya enggak? Karena enggak semua orang auranya berbentuk cahaya. Ibu lihat pelangi enggak? Enggak semua orang auranya lihat pelangi gitu. Jadi intinya aura adalah orang tahu kapan nyeri kepalanya mau muncul. Nah, ini yang kita bahas sekarang tanpa aura. Jadi, kriterianya adalah nyeri kepala berulang dengan serangan yang bertahan hingga 4-72 jam di salah satu sisi kepala. Ini tadi membedakan dengan nyeri kepala tipe tegang. Kalau nyeri kepala tipe tegang, durasinya 30 menit sampai 7 hari. Ini 4-72 jam. Kalau sudah lebih dari 72 jam, dan dia masih migrain, itu sudah masuk status migrainosus. Harus kita tata laksana. Yang kedua adalah terasa berdenyut dengan intensitas sedang atau berat. Jadi skala nyerinya di atas 4. Jadi 5 sampai 10. Jadi tidak ada orang bilang, dok saya migrain. Skalanya berapa Bapak? 0 sampai 10. Oh kayaknya cuma 2 atau 3 dok. Itu bukan migrain, itu kemungkinan. Karena migrain harusnya sedang sampai berat. Kalau cuma 3 ya kemungkinan nyeri kepala tipe tegang saja. Bertambah berat dengan aktivitas fisik. Tadi teman-teman bisa lihat kalau nyeri kepala tipe tegang, tidak ada pengaruhnya, mau aktivitas, mau tidak aktivitas, nyeri kepalanya sama saja. Tapi kalau migrain, semakin aktivitas, semakin berat nyeri kepalanya. Dan ada mual dan atau sensitif terhadap cahaya maupun suara bising. Kemudian berikutnya, migrain dengan aura. Nah, tadi kan tanpa aura, sekarang dengan aura. Yang pertama, sama, berulang di salah satu sisi kepala, tapi tadi ini juga durasinya 4-72 jam,
tapi dia didahului oleh gejala lain, seperti gangguan penglihatan. Ada orang sebelum migrain, dia penglihatannya kabur, gitu. Setelah itu baru muncul migrainnya. Ada orang sebelum migrain kok kayak bicara cadel dulu, setelah itu baru muncul migrainnya. Ada orang sebelum migrain ada rasa tidak enak di daerah ulu hati dulu, setelah itu muncul migrainnya. Jadi banyak tuh orang ada aura epigastrik, jadi kayak, oh ya dok, sebelum saya muncul nyeri kepalanya, saya tuh rasa tidak enak di ulu hati. Nah, itu kita tanya lagi, apakah setiap mau muncul migrain ada rasa tidak enak di ulu hati? Kalau dia jawab iya, berarti kemungkinan besar itu adalah auranya. Bisa juga ada gejala batang otak. Ada orang sebelum migrain tuh auranya ada namanya migrain hemiplegi. Jadi pada saat serangan pasien tuh lumpuh. Tapi setelah berhenti serangan migrainnya, lumpuhnya juga hilang. Ada namanya migrain hemiplegi. Itu kaitannya dengan batang otak. Ada juga gejala retina. Apa yang harus dilakukan, terutama pada pasien migrain ya? Ini kita bahas migrain. Pencetus yang dihindari. Ya kalau menstruasi tidak mungkin dihindari ya pencetusnya. Masa pasien minum progesteron terus untuk menghindari menstruasi kan impossible. Tapi ada obat-obatan yang bisa kita kasih. Hindari terlambat makan. Hindari produk alkohol, coklat, susu, keju, dan makanan yang mengandung MSG. Nah, ini teman-teman bisa edukasi kalau ada temannya atau keluarganya yang migrain, berarti harus hindari alkohol, coklat, produk susu, produk keju, ataupun produk-produk yang mengandung MSG, karena itu bisa memicu terjadinya migrain. Selanjutnya, hindari cahaya kilat atau berkelip. Makanya kadang kalau di bioskop ada film-film tertentu, dia ada warning, ini bisa memicu epilepsi dan memicu serangan migrain, karena sama-sama bisa dipicu oleh cahaya berkelip gitu. Hindari banyak tidur ataupun kurang tidur. Jadi tidurnya tidak boleh di bawah 6 jam, tidak boleh di atas 9 jam. Jangan menganggap, oh kayaknya saya butuh banyak tidur, saya tidur deh 12 jam. Nah itu ngadi-ngadi namanya. Itu bisa memicu juga migrain. Selanjutnya, hindari gangguan psikologi seperti cemas, marah, dan sedih. Tapi itu kan tidak bisa dihindari ya. Tapi kalau terjadi dan muncul migrain, minum obat saja. Terapi farmakologi, baik pada nyeri kepala tipe tegang ataupun nyeri kepala tipe migrain, itu ada namanya terapi abortif dan juga ada terapi profilaksis. Apa yang dimaksud terapi abortif? Namanya juga abort. Dalam bahasa Inggris berarti terminasi, menghentikan. Jadi terapi abortif tujuannya untuk menghentikan gejala. Contohnya adalah paracetamol, ibuprofen, natrium diklofenak, kalium diklofenak, itu semuanya menghilangkan gejala. Terapi abortif. Kalau ada orang datang dengan migrain dengan skala nyeri yang cukup berat, teman-teman bisa suruh untuk beli Bodrek saja, boleh. Atau teman-teman suruh beli Sanmol, atau teman-teman suruh beli paracetamol. Satu tablet paracetamol kan 500 mg. Tapi biasanya tidak mempan untuk serangan migrain. Biasanya harus 2 tablet sekaligus. Jadi teman-teman bisa kasih tahu, oh ya silakan minum paracetamol 2 tablet sekaligus, bisa diulangi 6 jam kemudian. Karena kan dosis maksimal paracetamol 4.000 mg toh. Jadi orang masih bisa konsumsi 8 tablet per hari. Jangan dibatasi, oh maksimal 3 kali 1, tidak boleh lebih. Nah, itu tidak tahu referensi dari mana, karena secara referensi penggunaan paracetamol bisa bahkan 4 kali 2 tablet gitu. Jadi kalau memang nyerinya berat, silakan minta minum paracetamol 2 tablet sekaligus, bisa diulangi 6 jam kemudian, asal tidak lebih dari 8 tablet per hari. Selanjutnya ada terapi profilaksis. Jadi tadi terapi abortif untuk menghentikan serangan, terapi profilaksis untuk mencegah munculnya serangan. Jadi beda-beda. Pada kasus nyeri kepala tipe tegang, terapi profilaksisnya tuh amitriptilin contohnya. Pada kasus migrain, terapi profilaksisnya tuh golongan antikonvulsan seperti dibakote, topiramat, ataupun beta blocker seperti propanolol. Jadi ada banyak orang yang datang nyeri kepala tipe tegang ataupun migrain, serangannya kasihan, berlangsung tiap hari, sudah hampir 1 bulan. Itu kan ujung-ujungnya bakalan ketergantungan terhadap obat anti nyeri, bakalan setiap hari minum paracetamol.
dan itu beresiko untuk terjadinya medication overuse headache. Jadi medication overuse headache terjadi untuk orang-orang yang menggunakan paracetamol lebih dari 3 hari dalam 1 minggu. Nah, itu bisa terjadi ke arah sana. Jadinya nyeri kepalanya tidak hilang-hilang justru karena penggunaan paracetamol. Tata laksananya bagaimana kalau medication overuse headache? Ya, hentikan penggunaan paracetamol, pasien bakalan berangsur membaik. Nah, untuk mencegah agar tidak ketergantungan terhadap paracetamol, kita bisa menggunakan terapi profilaksis. Yang tadi saya bilang, pada nyeri kepala tipe tegang bisa menggunakan amitriptilin, pada nyeri kepala migrain bisa menggunakan Depakote, asam valproat, topiramat, ataupun propanolol, tergantung dari karakteristik pasien. Karena kalau pasiennya tekanan darahnya cuma 100/60, kita gunakan propanolol lagi, tambah rendah lagi tekanan darahnya. Nanti jadinya dia pusing, mabuk-mabuk gitu. Selanjutnya, nyeri kepala primer lain. Ada yang namanya nyeri kepala klaster. Jadi ini nyeri kepala yang sangat berat. Skala nyerinya bisa 9 sampai 10. Nah, nyeri kepala klaster ini dia clustering. Kalian tahu clustering. Ada perumahan klaster. Maksudnya dia berkelompok. Jadi misalnya selama 5 hari berturut-turut atau 7 hari berturut-turut, setiap hari muncul nyerinya. Tapi selesai hari ke-7 hilang. Tahun depan baru muncul lagi. Tapi tahun depan 7 hari lagi berturut-turut. Setelah itu hilang. Tahun depannya baru muncul lagi. 7 hari lagi berturut-turut. Itu namanya nyeri kepala klaster. Yang episodik. Jadi nyeri kepala yang berkelompok, tapi ada periode remisi di antaranya. Ada yang remisinya 6 bulan, ada yang remisinya 1 tahun, tergantung dari kasusnya. Jadi itu yang namanya nyeri kepala klaster. Pada saat serangan, migrain pada anak. Nah, migrain pada anak juga klasifikasi tersendiri karena tidak semua obat bisa kita gunakan pada anak-anak. Ada yang namanya nummular headache. Ini saya ada pasien nummular headache. Jadi ini adalah nyeri kepala yang cuma di daerah tertentu di kepala. Dia diameternya cuma 1 sampai 6 cm dan tidak bertambah besar, tidak bertambah kecil. Jadi ada pasienku kayak gini. Jadi dia nyeri kepala di daerah vertex di ujung atas kepala, cuma di situ saja, cuma sekitar 3 sampai 4 cm. Daerah kepala lain aman. Itu yang namanya nummular headache. Jadi nyeri kepala kayak bentuk koin sakitnya. Nah, itu klasifikasi tersendiri. Ada juga namanya hypnic headache. Hypnic headache ini nama lainnya alarm headache. Jadi nyeri kepala yang cuma terjadi pada saat pasien tidur. Jadi ini adalah nyeri kepala yang membangunkan pasien pada saat tidur. Itu namanya hypnic headache. Jadi dia terkaget, setiap tidur terkaget sakit kepala langsung bangun. Itu hypnic headache. Itu sih menurutku yang teman-teman perlu ketahui. Sebagai tambahan saja, tadi migrain pada kehamilan, obat pilihannya cuma paracetamol pada seluruh trimester. Tapi kalau misalnya paracetamol tidak mempan, teman-teman bisa menggunakan non-steroid anti-inflammation drugs, hanya boleh pada trimester kedua. Jadi trimester pertama belum boleh. Profilaksis, kalau pasien lagi tidak hamil, itu banyak pilihannya. Tapi pada saat hamil pilihannya cuma magnesium dan metoprolol. Itu pun level of evidence B. Belum ada yang level of evidence A. Kalau pasien tidak hamil itu banyak yang level of evidence A, termasuk propanolol, asam valproat, topiramat dan kawan-kawan. Kenapa dibahas? Karena memang migrain ini dominan terjadi pada perempuan. Nah, tadi migrain pada anak-anak dan remaja, obat pilihannya adalah ibuprofen dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan, ataupun paracetamol dengan dosis 15 mg per kilogram berat badan. Untuk anti muntahnya, gunakan domperidon, jangan gunakan metoclopramid, karena ada beberapa resiko efek samping. Dan pada kasus migrain itu bisa kita gunakan ergotamin juga untuk abortifnya. Jadi abortifnya ada spesifik dan ada non-spesifik. Untuk abortif spesifik kita bisa menggunakan ergotamin, tapi pada anak-anak tidak dibolehkan. Ergotamin itu apa? Ergotamin itu vasokonstriktor. Jadi karena migrain itu terjadi pelebaran pembuluh darah, jadi kita kasih ergotamin untuk vasokonstriktor. Itu saja dari saya. Akhir kata, ini ada red flags. Kapan kita harus waspada dengan suatu kasus nyeri kepala? Ada beberapa kriteria. Yang pertama, nyeri kepala yang baru terjadi setelah usia 50 tahun. Sebelumnya tidak pernah sakit kepala seperti ini, tapi setelah usia 50 tahun kok jadi sakit kepala kayak gini. Itu waspada. Berarti
hati-hati, harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Yang kedua, nyeri kepala yang tiba-tiba, mendadak. Maksudnya awalnya skala nyerinya langsung 9, jadi tidak bertahap. Kan ada orang nyeri kepalanya dari 1 dulu, naik ke 3, naik ke 5, baru sampai ke 9. Tapi ini kok langsung 9. Istilah lainnya thunderclap headache, itu bisa perdarahan otak. Ada nyeri kepala dengan peningkatan frekuensi dan severitas. Jadi nyeri kepalanya sudah berlangsung beberapa tahun, tapi semakin lama semakin memberat. Mungkin di awal-awal 2 tahun lalu skala nyerinya cuma 2, sekarang setelah 2 tahun kemudian jadi 9. Itu namanya nyeri kepala yang kronik progresif. Nah, bisa saja itu ada space occupying lesion, contohnya tumor kepala bisa. Ada juga nyeri kepala pada pasien risiko infeksi HIV atau keganasan. Apalagi kalau kasus keganasan ya, karena viskositas darah jadi meningkat, jadi darahnya semakin kental. Jadi sangat mudah untuk terjadi trombosis dan kawan-kawan. Ada nyeri kepala dengan tanda-tanda penyakit sistemik. Ini banyak sekali netizen yang suka tanya, pasca COVID, dok setelah COVID kenapa saya sakit kepala gitu. Jadi nyeri kepala dengan tanda-tanda penyakit sistemik, ada demam dan kawan-kawan. Ya karena proses infeksi dan inflamasi itu sendiri menyebabkan pelepasan mediator-mediator yang menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah sehingga mengiritasi saraf-saraf ekstrakranial, jadinya pasien juga bisa mengalami nyeri kepala. Ada nyeri kepala dengan tanda atau gejala neurologi vokal, ada nyeri kepala dengan kelumpuhan, nyeri kepala dengan bicara cadel, nyeri kepala dengan kesulitan menelan, nyeri kepala dengan rasa kram di separuh badan, itu harus hati-hati. Apalagi kalau dilakukan pemeriksaan funduskopi atau optalmoskopi terdapat edema papil, berarti itu tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Bisa saja nyeri kepalanya disebabkan oleh suatu proses intrakranial. Atau terakhir nyeri kepala pasca trauma. Semua pasien dengan nyeri kepala pasca trauma itu perlu dilakukan evaluasi, apakah ada proses intrakranial atau tidak. Itu dari saya. Akhir kata, ini saya selalu tekankan bahwa nyeri adalah hak asasi manusia, dan pengabaian terhadap nyeri adalah pengabaian terhadap hak asasi manusia. Jadi tidak boleh ada sama sekali seorang dokter yang menyepelekan rasa nyeri yang dikeluhkan oleh pasien. Tidak boleh ada sama sekali dokter yang bertanya ke pasien seperti ini, Bapak berapa skala nyerinya? Kayaknya saya rasa 9 dok. Tidak, ekspresinya Bapak bukan 9, kayaknya cuma 2, itu tidak boleh. Jadi penilaian nyeri adalah suatu penilaian yang bersifat subjektif. Apapun yang pasien kemukakan itu adalah hak pasien, dan kita harus mencatat skala nyeri sesuai yang pasien bicarakan. Tidak boleh ada pengaruh ekspresi, pengaruh suku, agama, dan ras. Siapapun yang merasakan nyeri, dia punya hak untuk dibebaskan dari nyeri. Jadi termasuk nyeri kepala. Siapapun yang mengeluh nyeri kepala, teman-teman harus tata laksana secara serius sampai nyeri kepalanya bisa berkurang. Berapa pengurangan skala nyeri yang dikatakan kita berhasil? Kita dikatakan berhasil jika skala nyerinya berkurang 50%, bukan 100%. Jadi kalau skala nyerinya awalnya 8, kita berikan tata laksana, sudah turun sampai 4, kita sudah dikatakan berhasil. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat malam. Baik dokter, diucapkan terima kasih banyak kepada dokter yang telah membawakan materi yang sudah sangat jelas dan sangat menarik yang bertema Clinical Approach and Management of Sepalgia. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi dengan dokter, kembali lagi diberitahukan kepada seluruh partisipan untuk mengisi Google Post Test yang telah disediakan oleh teman-teman Penprov. Tapi boleh ditulis di kolom chat.
Tabe dokter, tabe teman-teman dan kakak-kakak, boleh minta waktunya untuk mengerjakan post-test selama 5 menit, dan waktu mengerjakannya dimulai dari sekarang. Tabe diinfokan kepada kakak-kakak dan teman-teman, waktu sudah berjalan kurang lebih 2 menit, harap diperhatikan baik-baik jawabannya. Tabe diinfokan kembali kepada seluruh partisipan bahwa diperhatikan baik-baik jawabannya karena waktu pengerjaan sisa 1 menit lagi kurang lebih, dan untuk segera mengirimkan jawabannya.
Baik, waktunya sudah selesai. Tapi dok, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dok. Dan di kolom chat dok sudah ada beberapa teman-teman dan kakak-kakak yang sudah bertanya dan yang kami rampung pertanyaannya dok. Tapi dok, mohon izin dok, saya akan membacakan pertanyaan dari kakak-kakak dan teman-teman dok. Tapi dok, baik dok, pertanyaan pertama dari saudari Atika, angkatan 2011, ingin bertanya dok, ingin bertanya kepada Dokter Raisa, untuk oksigen dosis tinggi untuk terapi cluster headache itu berapa LPM-nya ya dok? Lalu pemberiannya apakah cukup dengan nasal kanul? Terima kasih dok. Tapi dok, apakah jawabannya apakah akan langsung dijawab dok atau ditampung dulu terlebih dahulu dok? Tapi dok. Jawab saja, Ica. Tapi dok, boleh dok, dipersilakan dok. Ya. Saya tergantung Ica. Saya takut sama Ica, soalnya Ica tadi mengawas galak sekali, jadi saya ikut perintah. Oke. Terapi cluster. Oh, nasal kanul kurang, jadi kita pakainya minimal sungkup. Karena kita mau kasih oksigen sekitar 7 sampai 10 liter per menit. Jadi bisa sungkup, bisa pakai NRM gitu. Jadi itu tadi 7 sampai 10 liter per menit. Tapi dokter, selanjutnya pertanyaan yang kedua dari angkatan 2020, saudari Kasih, izin bertanya dok. Tapi dok, apakah penyebab sakit kepala pada daerah ubun-ubun saja dok? Dan sudah minum obat paracetamol tetapi nyerinya tidak kunjung hilang dok. Bagaimana terapi farmakologi dan non-farmakologinya dok? Terima kasih banyak dok. Tapi dok. Oke, terima kasih pertanyaannya Kasih. Agak romantis ya namanya. Nah, Kasih, asik Kasih. Nyeri kepala pada ubun-ubun itu penyebabnya banyak, jangan kayak netizen lah, harusnya kasih informasi yang lebih detail. Durasinya berapa lama, sudah sejak kapan, ada gejala penyerta atau tidak, dan kawan-kawan. Tapi prinsipnya secara umum nyeri kepala itu terapi farmakologi untuk abortifnya NSAID. Jadi boleh pakai paracetamol, ibuprofen, dan kawan-kawan. Tapi tergantung dari karakteristik nyerinya dan apakah masuk kriteria salah satu diagnosis nyeri kepala. Kalau misalnya tidak ada gejala penyerta, bisa saja itu seperti kalau cuma daerah ubun-ubun, bisa saja itu adalah nummular headache. Kalau nummular headache, ya bisa menggunakan terapi farmakologi NSAID. Secara umum non-farmakologi pada kasus nyeri kepala itu sama seperti pada kasus nyeri-nyeri lain. Jadi edukasi olahraga, edukasi tidur teratur, makan teratur, hindari stres, dan ada beberapa modalitas fisioterapi yang bisa digunakan seperti TENS. TENS itu banyak sekali sekarang di Tokopedia, teman-teman bisa cari itu TENS di Tokopedia. Bisa digunakan sendiri juga. Jadi tadi farmakologi untuk abortif boleh menggunakan NSAID biasa, paracetamol, ibuprofen, natrium diklofenak, dan kawan-kawan. Tapi kalau misalnya mau pakai profilaksis, kalau memang sangat mengganggu dan munculnya sudah terlalu sering sehingga mengganggu aktivitas, boleh menggunakan profilaksis, tapi tergantung dari jenis nyeri kepalanya sifatnya apa. Kalau misalnya mau coba-coba profilaksis, boleh gunakan amitriptilin dulu mungkin. Amitriptilin 3x1, apakah berkurang dari segi severitas dan frekuensinya. Kalau berkurang berarti profilaksisnya cocok, bisa dilanjutkan. Gitu. Baik dok, terima kasih dok. Sebelumnya dok, sebelum melanjutkan membacakan pertanyaan dok, buat kakak dan teman-teman yang masih ingin bertanya, masih bisa dipersilakan. Tapi dok, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Fitra, angkatan 2019. Pertanyaannya itu dok, tapi dok izin bertanya, untuk terapi nyeri kepala yang paling sering digunakan selain paracetamol apalagi dok? Dan nyeri kepala pada anak-anak apakah ada dosis tertentu dok? Terima kasih banyak dok. Tapi dok. Kudate mini fitre. Ada di slide kok tadi. Nyeri kepala pada anak.
Yang paling sering digunakan selain paracetamol itu ibuprofen. Kenapa paracetamol paling sering? Karena itu paling aman, mau hamil, mau menyusui, dan kawan-kawan itu paracetamol sangat aman, jadi paling aman. Di atasnya itu boleh ibuprofen. Kalau natrium diklofenak kan biasanya tidak nyaman buat lambung. Kita gunakan kortikosteroid kayak metil, ataupun prednison, ataupun dexamethasone, itu juga bisa sebenarnya, tapi pada beberapa pasien tidak bisa toleransi lambungnya. Tapi kalau bisa toleransi, tidak masalah sih, mau obat-obatan apapun boleh. Ada juga yang suka pakai seperti golongan celecoxib karena katanya paling nyaman buat lambung. Tapi sejauh ini yang paling banyak direkomendasikan adalah paracetamol. Tapi tergantung juga jenis nyeri kepalanya apa. Kalau migrain, jadi tadi saya bilang migrain itu terapi abortifnya ada dua. Ada yang bersifat spesifik, ada yang non-spesifik. Nah, non-spesifik itu tadi paracetamol, ibuprofen, dan kawan-kawan. Kalau dengan paracetamol, ibuprofen, dan kawan-kawan tidak mempan, itu kita berpindah ke terapi abortif yang spesifik. Bisa menggunakan triptan, sumatriptan, ergotamin, dan kawan-kawan. Itu kalau kayak triptan, sumatriptan itu dosisnya bisa 5 atau 10, tapi prinsipnya mereka menyebabkan vasokonstriksi sehingga nyerinya bisa berkurang gitu. Tapi tetap yang paling sering adalah paracetamol. Untuk dosis nyeri kepala. Salah Mak, Fitra, gara-gara bertanya kok yang ada di slide. Jadi pada anak-anak ada dosis tertentu ya, paracetamol, ibuprofen, jadi bisa 15 mg per kilogram berat badan, atau 10 mg per kilogram berat badan gitu. Selama masih masuk dalam dosis terapeutik, tidak kurang dari dosis, tidak lebih dari dosis. Jadi tetap kalau anak itu kita pakai patokannya berat badan ya, bukan usia, karena banyak sekarang anak-anak yang berat badannya tidak sesuai usia. Tapi prinsipnya kalau memberikan obat, ingat jangan di bawah dosis minimal, harus di atas dosis minimal. Jangan sampai teman-teman terlalu takut menggunakan obat sampai underdose. Kalau dosisnya terlalu rendah juga secara evidence base itu juga efeknya tidak bakalan kelihatan. Teman-teman merasa kok ini nyeri kepalanya tidak berkurang, ya cek dulu dosisnya sudah tepat atau belum gitu berdasarkan berat badannya. Gitu. Oke dok, untuk pertanyaan selanjutnya dok, dari Kak Rian Oktawijaya dok, Kakak Koas dari Unismu dok, Tabe dok, selamat malam dok, terima kasih banyak atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa dok. Izin bertanya dok, maaf sedikit out of topic, saya mau bertanya tentang nyeri kepala sekunder dok. Misalnya ada pasien nyeri kepala yang sangat hebat dirasakan dengan onset akut dengan defisit neurologis minimal walaupun tanpa ada penurunan kesadaran pikiran saya sudah mengarah ke nyeri kepala kausa perdarahan di otak. Yang mau saya tanyakan dok, apabila kita bertugas pelosok, apa tindakan pertama kali yang saya lakukan dok? Apakah dengan memberikan obat atau segera merujuk dok? Jika dirujuk, apa saja persiapan untuk pasien selama perjalanan menuju RS rujukannya, dok? Terima kasih sebelumnya, dok. Tapi, dok. Oke, terima kasih Rian, artis TikTok. Pertanyaan panjang sekali di intinya nyeri kepala sekunder, Rian curiganya perdarahan otak. Nah gini, jadi perdarahan otak berarti dia menempati suatu ruang di intrakranial. Toh? Jadi kepalanya kita itu suturannya sudah tertutup. Teman-teman kan tahu kalau misalnya bayi suturannya kan masih terbuka toh, jadi kepalanya masih bisa melebar. Jadi kalau ada peningkatan tekanan intrakranial, contohnya kasus hidrosefalus, teman-teman bisa gampang lihat, oh ini bayi kepalanya besar sekali, ada sunset sign dan kawan-kawan, hidrosefalus, peningkatan tekanan intrakranial selesai. Beda sama orang dewasa, kasihan. Orang dewasa itu sudah tidak bisa melebar suturannya. Jadi kalau ada peningkatan tekanan intrakranial, struktur dalam kepala itu saling tekan-menekan. Ya termasuk dia bakalan menekan struktur pekan nyeri di intrakranial, paling sering di selaput otak. Penekanan struktur pekan nyeri akhirnya menyebabkan nyeri kepala. Jadi prinsip tata laksana nyeri kepala jika terjadi perdarahan intrakranial adalah menurunkan tekanan intrakranial. Karena yang menyebabkan nyeri kepalanya adalah peningkatan tekanan intrakranial. Bagaimana menurunkan? Kalau misalnya di pelosok katanya,
sepelosok apa kalian, tapi prinsipnya di pelosok manapun, yang pertama head up 30 derajat. Jadi di angkat, head up itu bukan kepalanya yang ditekuk, nah karena kalau kalian tekuk kepalanya jadi tertekuk vena cava superior, tertekuk juga arteri karotisnya, jadi aliran darah menuju otak dan kembali dari otak itu jadi terganggu. Bukan kepala yang ditekuk, tapi sendi panggul yang ditekuk itu 30 derajat dari tempat tidur. Tempat tidurnya ditekuk sekitar 30 derajat. Fungsinya adalah untuk memaksimalkan venous return. Jadi karena di intrakranial itu banyak sekali darah, ada darah vena, ada darah arteri. Jadi ketika 30 derajat kita elevasi head up, itu jadinya aliran darah yang kembali ke jantung melalui sistem sinus venosus, melalui vena cava superior, itu bakalan semakin cepat. Itu aliran yang paling cepat itu kembali ke jantung. Jadinya darah di intrakranial bisa berkurang. Maksudnya kita kurangi darah di intrakranial supaya perdarahan yang terjadi di otak itu bisa menempati ruang yang tidak menyebabkan penekanan ke struktur sekitar, sehingga nyerinya bisa berkurang. Jadi kita sediakan space buat dia. Jadi terserah nih, kalau mau berdarah silahkan, ada di ruangan kita siapkan, karena kita sudah keluarkan itu sebagian besar darah, gitu. Atau bisa menggunakan obat-obatan anti-edema. Kalau misalnya perdarahan, berarti edemanya bersifat interstisial, berarti menggunakannya anti-edema manitol atau NaCl 3%. Tapi kalau memang tidak ada, ya tidak ada pilihan lain, bisa menggunakan dexamethasone untuk mengurangi edema otak. Walaupun sebenarnya kalau di perdarahan otak itu kan ada edema interstisial, ada edema vasogenik juga pada akhirnya. Tapi lebih dominan interstisial. Jadi lebih cocok kalau manitol atau NaCl 3%. Tapi kalau memang tidak ada, ya sudah, pakai saja kortikosteroid, dexamethasone, ataupun methylprednisolone, dan kawan-kawan. Selain itu, edukasi pasiennya untuk tidak stres. Karena stres bakalan semakin meningkatkan tekanan intrakranial. Terus jangan tata lekang pasang-pasang NGT, pasang-pasang kateter. Kalau kalian tidak bisa pastikan nyerinya pada saat pemasangan itu minimal, karena semakin kalian kasih nyeri pasien, semakin tinggi tekanan intrakranialnya. Nanti tidak diminta-minta bisa terjadi herniasi. Jadi minimalkan manuver-manuver. Pasien tidak boleh duduk sama sekali, kalau mau buang air besar, buang air kecil harus di atas tempat tidur, berikan laksatif kalau misalnya pasien sulit untuk buang air besar, supaya tekanan intrakranial tidak meningkat pada saat mengedan. Edukasi penggunaan buah-buahan, banyak pasien, dok saya sulit buang air besar, makan buah Bapak Ibu, iya makan dok, apa yang Bapak Ibu makan? Pisang. Nah, pisang kan bikin konstipasi, toh bukan memperlancar buang air besar. Jadi edukasi makannya pepaya misalnya, jangan edukasi makan pisang. Gitu-gitu Ji, semoga bisa menjawab pertanyaan Rian yang berencana bekerja di pelosok. Baik dok, terima kasih banyak dok. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya itu dok, dari Nurvidia Amanda, angkatan 2021. Tapi dokter izin bertanya dok mengenai materi yang telah disampaikan tadi dok, pada bagian red flags, apakah yang menyebabkan dok nyeri kepala atau sakit kepala baru terjadi setelah 50 tahun dok? Dan apa cara pencegahannya dok? Terima kasih banyak dok. Tapi dok. Red flag nyeri kepala yang terjadi di atas usia 50 tahun banyak sekali. Maksudnya gini, kalau misalnya pasien sudah terbiasa menyeri kepala sejak muda, itu berarti kemungkinan ada sesuatu yang bersifat kronis gitu. Kalau nyeri kepala baru terjadi di atas usia 50 tahun, ya kita harus tanya-tanya. Karena di atas usia 50 tahun itu bisa sensitif. Contohnya, di atas usia 50 tahun itu sangat rapuh, karena gini, volume otak normalnya berkurang 5% mulai di atas usia 40 tahun sebanyak 5% per 1 dekade. Jadi usia 40 sampai 50 tahun berkurang 5%, 50 sampai 60 tahun berkurang lagi 5% gitu toh. Nah, seiring dengan berkurangnya volume otak, berarti otaknya kan mengkerut. Nah, otak yang mengkerut ini
tidak diikuti oleh kerutan dari pembuluh darahnya tetap, ngerti enggak? Jadi ada namanya bridging vein. Bridging vein itu adalah vena itu memanjang dari apa ya? Dari pinggiran otak sampai ke dalam otak. Kalian bisa bayangkan kalau misalnya ada vena yang melengket di otak bagian atas, terus otaknya ini mengkerut, kan venanya jadi memanjang. Iya enggak sih? Karena venanya tertarik karena otaknya mengkerut. Jadi venanya memanjang, jadi sangat sensitif untuk pecah. Jadi di atas usia 50 tahun itu sering terjadi subdural yang kita tidak sadari. Oh, pasien tidak pernah jatuh, Dok. Ya bisa saja benturan sedikit atau bahkan tidak ada benturan sama sekali. Banyak sekali dilaporkan di jurnal-jurnal spontaneous subdural hemorrhage. Jadi terjadi perdarahan subdural, gejala nyeri kepala, dan ada kelumpuhan, bahkan bisa sering kita salah artikan sebagai stroke infark, tapi pas CT scan ternyata ada perdarahan subdural. Gitu contohnya. Jadi banyak proses-proses degeneratif yang terjadi di atas usia 50 tahun yang membuat kita harus lebih hati-hati ketika pasien datang dengan keluhan nyeri kepala. Gitu. Baik dokter, terima kasih dok. Pertanyaan selanjutnya lagi dok, dari saudara Hafiz, angkatan 2020. Tapi dok izin bertanya, mengapa pada pasien dengan migrain dok, hormon serotonin menjadi mediator penting dok pada patogenesis nyeri kepala khususnya migrain? Apakah karena ada hubungan dengan adanya faktor pencetus seperti makanan dengan kandungan MSG? Terima kasih banyak dokter. Tapi dok. Pertanyaan siapa tadi? Hafiz di. Ya, dok. Mengapa pada pasien migrain hormon serotonin menjadi mediator penting pada patogenesis nyeri? Ya bukan cuma pada migrain sih, semua kasus nyeri itu mediator pentingnya yaitu serotonin, norepinefrin, dopamin, kan itu semua hormon bahagia toh. Jadi ketika kita punya hormon bahagia yang cukup, akan terjadi inhibisi nyeri sebelum dia masuk gitu. Jadi akan terjadi inhibisi nyeri pada proses di level medula spinalis. Tapi kalau misalnya hormon bahagianya kita kurang, jadinya nyeri yang ringan bisa kita anggap sebagai suatu nyeri yang berat. Jadi kita bacanya sebagai lebih berat daripada seharusnya. Nah, kenapa akhirnya MSG faktor pencetus? Oh ya, jadi MSG itu meskipun tidak secara individual, tapi dia ketika dia berkombinasi dengan beberapa zat lain, dia bisa mensupresi jumlah serotonin. Bukan cuma serotonin, sebenarnya dia juga bisa mensupresi jumlah dopamin. Jadi yang saya bilang tadi, hormon-hormon bahagianya kita berkurang. Mungkin teman-teman bilang, ih kenapa kalau makan Indomie, saya merasa bahagia. Kalian bahagia nggak kalau makan Indomie? Coba kalian bandingkan makan Indomie sama kalian makan apa yang menghasilkan makan coklat. Kalian bandingkan makan Indomie sama makan coklat, yang mana lebih bahagia? Lebih serius Kak, lebih bahagia kalian makan coklat. Apalagi kalau coklat itu yang dark coklat, karena itu kan menghasilkan serotonin. Jadi gitu, ada penelitian yang memperlihatkan bahwa ternyata MSG ketika dia berkombinasi dengan zat-zat lain, itu bisa mensupresi kadar hormon serotonin dan juga dopamin, sehingga bisa berkontribusi terhadap pemicu terjadinya migrain. Gitu. Baik dokter, terima kasih banyak dok atas jawabannya. Pertanyaan dari saudara Hafiz tadi dok sudah menutup pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum dok. Baik dok, semoga pertanyaan dari seluruh partisipan dapat terjawab dengan puas dan jawabannya yang dengan puas dan dari jawaban yang dokter berikan.